Indeks persepsi korupsi di Indonesia pada tahun 2022 menurun sehingga membuat masyarakat menyoroti kinerja KPK dan mungkin saja membuat tingkat kepuasan masyarakat menurun. Yang ingin ditanyakan adalah apa respon KPK, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh KPK? Ya, jadi KPK selalu mencermati indeks persepsi korupsi yang selalu dilansir oleh TI. Bagi KPK perlu disampaikan bahwa tadi disampaikan oleh Pak Laude di beberapa sesi sebelumnya bahwa indeks persepsi korupsi itu menilai pada dampak langsung bagaimana layanan publik, bagaimana investasi masuk, bagaimana kemudian birokrasi dan hukum. Jadi ada 9 elemen, kalau kita klaster ada 3, sektor politik, sektor investasi, dan sektor birokrasi dan dunia hukum. Di sektor birokrasi dan dunia hukum sebenarnya naik 4 poin. Baik. Yang turun itu di sektor investasi, ekonomi, dan juga politik. Nah ini menunjukkan bahwa di sektor politik itu, money politik dan lain-lain, itu dalam perspektif hukum di Indonesia, money politik itu adalah rezim undang-undang pemilu, bukan di korupsi di undang-undang tipikor. Ini yang padahal akar masalah yang kemudian politik yang berbiaya tinggi karena money politiknya masih tinggi mengakibatkan perilaku pejabat yang jadi karena berbasis biaya tinggi maka akan kemudian korup. Nah, ini faktanya. Maka karena itu KPK berharap sebagaimana tadi disampaikan, mari kita sadari bahwa untuk mencapai apa yang disampaikan tadi, investasi tinggi dan kemudian ekonomi tinggi dan layanan publik bagus adalah dengan cara anti korupsi dan cara untuk masyarakat berpartisipasi. Mari kita ciptakan proses politik yang akan kita hadapi 2024 dengan berintegritas tanpa melihat isi tasnya atau amplop-amplop itu. Demi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apapun tujuan-tujuan dan visi misi Capres itu hanya akan tercapai kalau pemerintahnya bebas korupsi. Baik, terima kasih banyak Pak Gufron atas jawabannya. Saya akan ke Pak Faisal. Pertanyaan Vox Populi dari Wibisono. Pemerintah berada dalam sistem korupsi dan korupsi itu juga ada di dalam sistem, Pak Faisal. Menurut Anda bagaimana mungkin pemerintah bisa mengatasi korupsi sementara dia juga berada di dalam sistem yang sama, tumpang tindih? Iya, kan power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Oleh karena itulah namanya pemerintah kan raksasa. Dia punya polisi, dia punya jaksa, dia punya tentara, dia punya apa aja untuk menindas rakyatnya. Nah oleh karena itu si raksasa ini wajib kita kerangkeng. Makanya disebut ada narrow corridor yang mereka tuh harus kita jaga untuk tidak keluar dari koridor. Shackled Leviathan disebut. Jadi apa? Raksasa yang terbelenggu gitu. Ya. Terbelenggu oleh apa? Checks and balances. Baik. Ada etika. Jadi saya dulu pernah di Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu, hari pertama yang kita buat adalah etika. Anggota komisi dilarang menerima dalam bentuk apapun dari siapapun, baik langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan jabatannya. Ya. Dah kunci di situ. Alhamdulillah tidak ada korupsi. Baik. Nah tapi keduanya jebol juga ditangkap KPK kepalanya. Karena itu lupa itu. Nah oleh karena itulah ada checks and balances. Kalau di partai udah tidak ada checks and balances lagi 82% kan masyarakat menyuarakan. Suara masyarakat itu luar biasa kalau menurut saya. Baik. Oh tidak terbendung oleh siapapun gitu ya. Tidak bisa dibendung dan tidak bisa dikriminalisasi kalau ini kolektif. Apalagi saya berharap itu anak muda yang banyak bicara tentang anti korupsi ini sehingga apa ya komitmen mereka itu kita harus deliver ke mereka itu. Baik. Korupsi itu mengancam masa depan mereka gitu. Mengancam masa depan mereka, nah, pertumbuhan jadi ekonomi dua dan juga itu seluruh lapisan luar masyarakat. Biasa. Baik, saya akan ke Pak Laude. Pak Laude, sebagai mantan pimpinan KPK 2015 sampai 2019 yang kini juga menjadi wakil ketua tim reformasi hukum bentukan Menko Polhukam, apa saran Anda kepada pemerintah di akhir masa jabatannya ini agar bisa menekan kasus korupsi pertama, dan apa pesan Anda bagi penerus Jokowi setelah 2024 ini untuk menangani masalah korupsi yang tentunya berimbas pada lonjakan ongkos ekonomi? Ya,
Yang pertama saya pikir masih ada waktu untuk kurang lebih 2 tahun ini untuk memperbaiki. Nomor satu, konflik of interest itu harus dikontrol benar itu. Baik itu di legislatif maupun di eksekutif. Mencampur-campurkan antara pemain dan regulator itu sama kan main bola saja nggak boleh seperti itu. Jadi kan harus memberi contoh yang sehat agar anak-anak itu kalau kita mengajar di sekolah itu juga kita bisa itu praktik yang baik. Kalau sekarang itu agak susah loh karena percampuran tadi sudah check and balancesnya kurang karena ada itu sekarang juga ini konflik of interest ini makin menguat. Apalagi kita juga belum punya pedoman yang khusus untuk tentang konflik of interest ini. Kita lagi bikin sekarang, mudah-mudahan nanti kita akan bicarakan dengan KPK, dengan Menpan RB. Ya kita lagi bikin bagian dari program di kantor yang sekarang itu. Mudah-mudahan kita bisa kerjakan. Yang berikutnya lagi untuk masa yang akan datang. Saya tuh agak sedih loh lihat sekarang itu kalau capres-capres ini. Nggak ada ide yang disampaikan itu. Ya, itu nggak ada ide yang itu. Kalau saya jadi presiden maka saya ingin menekan korupsi ke berapa. Saya ingin meningkat. Harusnya itu kan sudah hidup itu. Kalau di setiap coba lihat di Inggris, di Australia, di Amerika. Sudah These ada ideas itu yang dibeli, bukan jual orangnya, jual ini siapa. Ini ini membodohi masyarakat sistem kita sekarang itu. Jadi harusnya ide. Dan satu-satunya harapan itu sama anak muda. Jangan mau lagi dibodohin. Seperti itu yang dibilang Pak Faisal Basri. Untuk 2024 ke depannya. Baik, terima kasih banyak Pak Laude. Pak Ma'ruf, apa yang bisa dilakukan di akhir masa jabatan Presiden Jokowi apa untuk mengurangi kasus korupsi tanah air dan apa yang sebaiknya dilakukan terus Jokowi ke depannya, PR-PR apa, masalah korupsi yang berimbas pada lonjakan ICOR yang begitu tinggi, ekonomi dan biaya ekonomi yang luar biasa signifikan meningkat. Pak Jokowi itu kan kemarin bahkan sempat bilang mau cawe-cawe ya untuk demi program dia dilanjutkan. Cawe-cawe artinya kalau saya artikan memang mempengaruhi atau ikut campur untuk menentukan siapa yang memimpin agar legasinya itu tidak dihentikan lah IKN dan segala macam. Atau yang paling beliau sebut adalah waktu kita untuk tinggal landas menjadi negara maju itu tinggal 13 tahun karena bonus demokrasi habis. Artinya apa? Yang akan menentukan Indonesia itu terjebak makin lama di middle camp intrap itu presiden berikutnya bukan Pak Jokowi. Nah kalau menurut saya adalah dan kalau kita lihat ya jujur saja memang saya ngelihat semua capres yang ada itu miskin ide itu. Jadi memang semuanya pengen seperti Pak Jokowi karena Pak Jokowi populer kan gitu kira-kira mendapatkan. Ya oke, kalau memang seperti itu yang saya harapkan sebenarnya Pak Jokowi mengubah pola pikirnya ya. Beliau memang pengusaha dan banyak menterinya yang pengusaha juga. Nah cuman semua studi ilmiah yang saya baca dari beberapa ya kayak IMF, World Bank segala macam itu korelasi antara korupsi yang buruk dan ekonomi yang buruk itu kuat. Itu tidak terbantahkan. Jangan sampai kemudian dengan alasan mudah karena memang pengusaha itu ya gampang nyari mudahnya gitu kan. Jangan seperti itu. Jadi apa pesannya adalah tolong edisi pemerintahan ke depan dipesankan untuk benar-benar pemberantasan korupsi itu benar-benar menjadi nomor satu lah kira-kira. Karena itu menurut saya salah satu cara untuk Indonesia keluar dari jebakan negara berkembang. Tidak ada lain kalau menurut saya. Baik. Pak Faisal, seperti apa tanggapan Anda? Sampai akhir kepemimpinan di 2024 ini, PR untuk Pak Jokowi untuk menangani korupsi dan juga untuk Capres 2024 ke depannya. Karena kita ketahui korupsi yang tinggi akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang di situ-situ saja. Ya kalau saya secara tidak langsung ya, agak berat memang mengapa Capres-Capres ini tidak menawarkan sesuatu. Kan ini ada kontrak politik baru. Kontrak politik baru itu pada umumnya melihat kelemahan yang ada sekarang kan. Nah kelemahan yang ada sekarang direspons oleh capres-capres. Wah langsung dikriminalisasi politik tuh oleh existing itu. Jadi ini tidak melanjutkan. Padahal kan bukan begitu. Jadi misalnya IKN barangkali kita udah sepakat tapi bukan dengan pola yang seperti sekarang.
kereta cepat kita setuju, tapi bukan Jakarta Bandung gitu kan. Nah jadi biarkanlah gagasan-gagasan yang cemerlang ini muncul, tapi kalau udah dikunci dengan cawe-cawe, artinya kan menghalalkan segala cara. Pokoknya saya tidak mau capres, pokoknya akan saya ganggu capres yang tidak melanjutkan program saya. Dan itu jelas intimidasinya dari macam-macam ya, ada gerakan politik, para menteri terjun ke partai-partai untuk tidak memilih yang ini, yang itu. Nah ini nggak sehat. Nah tapi ini barangkali kan karena kalau saya confident, saya mewariskan legacy yang baik, kok saya takut gitu. Kalau program yang saya buat bagus, kenapa saya takut gitu. Nah jadi ada dilema-dilema politik seperti inilah. Oleh karena itu kita kembali harus melihat dalam perspektif yang membuat betul-betul ventilasi bernegara ini terbuka sehingga pemikiran-pemikiran politik itu, pemikiran-pemikiran yang cemerlang itu muncul. Ya, dan bisa disuarakan. Dan terakhir yang saya berharap dari Pak Jokowi, legasinya akan lebih bagus lagi. Kalau ini nggak ada larangan, tapi ndak elok aja ya. Anak presiden pengen jadi wali kota di mana gitu kan. Suka-suka dia aja gitu kelihatannya kan. Terus hindari. Ini kan ada kesan mantu pengen jadi gubernur Sumatera Utara. Pak anak pertama ingin gubernur Jawa Tengah. Anak kedua Depok. Nah ini legacy yang buruk kalau menurut saya. Pak Jokowi akan keren kalau anak-anaknya survive politik setelah Pak Jokowinya nggak jadi presiden baru. Terima kasih banyak Pak Faisal. Terakhir ke Pak Gufron. Apa PR-nya Pak untuk Pak Jokowi sampai masa kepemimpinan dan juga untuk Capres 2024 mengatasi korupsi? Ini kan terbaru juga ada berita soal dugaan korupsi di Kementan. Ya Pak, kita ketahui ada di Kemensos, ada juga di Kemenkominfo. Pertanyaannya kenapa di Kementerian Ekonomi yang relate dengan masyarakat? Lalu bagaimana fungsi pencegahan di KPK sendiri? Ya, jadi menggarisbawahi semuanya ya, bahwa ekonomi buruk karena korupsi. Ya itu pasti. Pasti. Bahwa kemudian negara buruk karena demokrasi tidak sehat, tidak dewasa. Demokrasi tidak sehat, tidak melahirkan pimpinan-pimpinan yang sehat, pasti kemudian akan korup. Nah, ini rantai yang sudah kita pahami bersama. Oleh karena itu, KPK sekali lagi mengajak segenap pihak. KPK ini kan hanya mendrive untuk melakukan tiga strategi tadi ya. Mulai penindakan kalau sudah terjadi, tapi kalau sistemnya buruk maka kita perbaiki sistem dan juga kemudian integritasnya. Karena sistem yang jelek di tangan orang-orang berintegritas tapi tetap akan bisa diperbaiki. Tapi sebaliknya kalau integritasnya tidak baik, di sistem yang baik tetap dicari kesalahan. Nah, di titik ini KPK menggunakan tiga strategi itu. Dan kami memang sepakat bahwa kita akan mampu meraih cita-cita bukan hanya pemerintahan saat ini sampai mulai dari pendiri bangsa kita, bahwa kita berindonesia, bernegara itu untuk mencapai adil dan makmur. Adil dan makmur itu hanya akan tercapai kalau pemerintah yang berintegritas, tidak korup, bersih. Nah, pemerintah yang bersih itu hanya akan tercipta dari proses politik yang berintegritas juga. Berintegritas. Ini yang mari kami sampaikan dan mengajak kepada semuanya bahwa mimpi Indonesia yang adil, yang makmur itu adalah mimpi kita bersama dan itu hanya akan terjadi kalau tidak korup. Tidak akan korup itu akan tercapai kalau proses politiknya juga proses politik yang berintegritas. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Political process deciding the economy output ya Pak ya dalam hal ini. Baik, dan satu lagi Pak, apakah kasus korupsi di Kementan ini juga ada dugaan keterlibatan dari pucuk pimpinan yaitu menteri? Ada beberapa di beberapa kementerian yang Anda sebutkan ya, itu masih proses penyelidikan dan kami sedang melakukan penyelidikan tersebut. Saya kira bukan hanya pihak-pihak tersebut, media juga sudah memberitakan bahwa kami sedang melakukan proses penyelidikan di kementerian-kementerian tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Gufron juga atas semua yang telah hadir pada kesempatan kali Your Money Your Vote CNBC Indonesia, dan harapannya diskusi ini tidak hanya ada sampai di sini saja dan bergulir, dan tentunya harapan-harapan untuk Capres 2024 ke depannya untuk menjadi Indonesia yang lebih baik lagi, pertumbuhan ekonominya, dan terlebih adalah sistem politik yang lebih berintegritas dan lebih bersih.